Selamat malam, perkenalkan nama saya Emerson Bai, NIM 2003030080, kelas C semester 2, review buku ke-6, teori sosiologi klasik. Konsepsi sejarah materialis Marx. Dengan teori sejarah materialis Marx, kita beralih dalam penggambaran masyarakat pada satu titik waktu untuk analisis dinamika sosial zaman perubahan, dan zaman seperti dia menyajikan konsepsi ekonomi masyarakat, demikian juga apakah dia memajukan interpretasi ekonomi dari sejarah. Sejarah datang dari kemanusiaan, bukanlah kasih tentang orang-orang hebat atau ide-ide hebat atau spektakuler, peristiwa politik atau terungkapnya kesadaran manusia. Sebaliknya, ia menegaskan fokus dan teater sejati dari semua sejarah adalah kehidupan ekonomi, industri, dan pertukaran kepemilikan properti dan kekuatan produktif, berdagang dan konsumsi, pembagian kerja dan perjuangan kelas. Material praktis Marx dalam ideologi Jerman mengajak orang-orang yang membahas terdiri dari tidak lebih dari tindakan mental, perubahan kesadaran belaka orang-orang. Dia mengingat kita tidak tertekan oleh konsepsi palsu tentang dunia, tetapi oleh dunia nyata yang ada itu sendiri. Secara historis diberikan ekonomi dan kondisi politik bertentangan dengan idealisme filsafat Jerman. Marx menyambut komunis seperti dirinya sebagai material praktis. Hasilnya dari materialis semacam itu adalah salah satu merevolusi dunia yang ada. Tidak hanya membahas orang dari ide-ide yang salah, tetapi secara praktis memahami dan mengubah hal-hal yang ditemukan. Misi politik yang sebenarnya tidak begitu banyak untuk mengubah pemikiran yang akan datang dalam perjalanan perjuangan politik, melainkan untuk menghapus kondisi yang menindas dalam praktis objektif. Cara mode produksi kapitalis. Sedangkan prospektif materialisnya menawarkan pedoman untuk memahami sejarah kemanusiaan. Minat utama Marx adalah dunia baru industri kapitalis. Sebagai dasar tulisannya termasuk karya yang paling penting, Kapitalis, dikhususkan untuk analisis kritik dari cara produksi kapitalis. Bagi siapapun yang serius ingin berdamai dengan Marx, ini pasti fokus utama. Tujuan saya di bagian ini membangun fondasi untuk nanti adalah untuk memberikan gambaran umum untuk teori kapitalisme di proses meringkas pemikirannya tentang usul asal alam, fungsi, dan takdir sistem ekonomi kapitalis. Produksi komoditas kapitalis. Kelangsungan kehidupan manusia membutuhkan produksi barang yang mampu memuaskan kebutuhan. Kami menekankan makanan untuk dimakan, menjahit pakaian untuk dipakai, dan menulis buku untuk mendidik dan menghibur.
Marx menyambut hal-hal yang berguna ini nilai guna saat produksi sebagai komoditas ketika barang ditujukan untuk dijual atau dipertukarkan daripada konsumsi pribadi. Mereka memperoleh karakter ganda. Mereka tidak hanya memiliki nilai guna, mereka juga adalah membawa nilai tukar, nilai perubahan satu komoditas berbentuk ekuivalensi kuantitatif. Proporsi nilai guna satu jenis diperdagangkan untuk nilai guna jenis lain dalam barter ekonomi. Misalnya, solusi salmon dapat ditukar dengan satu ayam, atau 2 pisau, atau 3 selimut. Risiko ini yang tumbuh dari transaksi yang sedang berlangsung antara pembelian dan penjual menunjukkan nilai tukar satu komoditas yang berarti beberapa banyak pada waktu dan tempat tertentu. Satu komoditas bernilai relatif terhadap komoditas lain. Teori nilai tenaga kerja. Kehadiran produksi komoditas menimbulkan pertanyaan yang jelas. Apa mengatur proporsi di mana komoditas dipertukarkan satu dengan yang lain? Bagaimana mungkin menimbang komoditas heterogen dengan nilai guna heterogen pada skala yang sama? Mengapa mobil lebih mahal daripada sebuah sepeda, dan sepeda lebih mahal dari skateboard? Pasti ada beberapa kesamaan yang dimiliki semua komoditas. Alasannya Marx sebagai rujukan nilai realitasnya. Nilai tukarnya dihitung satu properti. Mereka semua berbagai menurutnya, bahkan memberikan apel dan jeruk yang sebanding bahwa mereka adalah hasil kerja manusia. Lebih tepatnya, mereka adalah produk dari tenaga manusia abstrak. Dengan ini Marx berarti tenaga kerja secara umum diukur dalam satuan waktu, mengabaikan operasi spesifik yang membedakan satu jenis pekerjaan, misalnya menjahit, dari yang lain, misalnya pertukangan kayu. Akumulasi primitif. Sedangkan kapitalisme adalah sistem produksi komoditas. Pertukaran komoditas hanyalah persyaratan. Kondisi yang lebih penting diperlukan karena perkembangan kapitalisme adalah munculnya kelas kapitalis di satu sisi dan kelas pekerjaan di sisi lain. Yang pertama memiliki sarana produksi, yang terakhir hanya memiliki kemampuan untuk bekerja. Bagaimana melakukannya? Kebetulan kedua kelas ini minoritas yang memiliki properti dan mayoritas yang tidak memiliki properti.